Halo teman-teman Excel for Accounting dimanapun berada. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Roli di channel Excel for Accounting. Teman-teman, sebelumnya di video sebelumnya saya sudah membahas tentang aplikasi Excel untuk perusahaan pengangkutan ya. Kali ini kita kembali membahas untuk aplikasi ini ya. Teman-teman bisa perhatikan untuk fitur yang sudah kita siapkan sama dengan aplikasi Excel laporan keuangan jasa yang terdahulu. Hanya saja untuk laporan laba ruginya kita menyediakan namanya laporan laba rugi per armada. Jadi kalau untuk teman-teman yang bergerak di perusahaan jasa lainnya, ini bisa saja diganti ke laba rugi per cabang ya, laba rugi per produk atau yang lain-lain ya. Jadi teman-teman yang belum mengikuti channel kita, silakan teman-teman klik dulu tombol subscribe di bawah dan jangan lupa klik juga tombol loncengnya supaya teman-teman menerima notifikasi dari kami untuk video-video berikutnya. Oke, kita lanjutkan. Kemarin kita sudah membuat beberapa jurnal ya, contoh jurnal. Dari sini kita bisa lihat laporannya teman-teman ya, laporan buku besar ya, tampilannya seperti ini ya, laporan buku besar. Oke, ini laporan buku besar ya teman-teman. Kita tinggal pilih di sini nama account yang akan kita tampilkan, misalnya buku besar, buku bank operasional, bank mandiri misalkan ya, tampilannya seperti ini. Mutasi debit ya, mutasi kredit dan saldo. Kemudian buku besar pembantu ya, buku besar pembantu utang ataupun piutang. Jadi sama dengan buku besar yang tadi. Kita tinggal pilih di sini nama ya, kita tinggal pilih di sini nama relasi ya, supplier ataupun customer ya di sini. Oke, misalnya saya pilih dinas PU ya, ini kosong datanya, PT ABC ya, ada piutang kemudian udah dibayar di tanggal 20-nya. Oke, kemudian ada rangkuman ya, rangkuman untuk piutang dan juga utang ya teman-teman. Tampilannya seperti ini: saldo awal, penjualan, pelunasan, dan saldo akhir. Kemudian ada report per bulan, laporan laba rugi bulanan ya, tampilannya seperti ini teman-teman bisa lihat ya. Oke, di sini kebetulan ada juga fitur untuk sortir ya, untuk filter account yang mau yang yang transaksinya kosong. Jadi kita bisa tampilkan, kita bisa hilangkan di sini supaya yang muncul itu transaksi yang ada saldonya saja teman-teman ya. Jadi ini transaksinya baru bulan Januari. Oke, next ada laporan laba rugi per tahun juga teman-teman ya, laporan laba rugi per tahun, tampilannya seperti ini. Kemudian ada laporan laba rugi per armada ya, di sini bisa saja kita ganti jadi laporan laba rugi per cabang ya, ataupun laporan laba rugi per project teman-teman ya. Kemudian berikutnya ini neraca lajur, kemudian laporan neraca ya, laporan neraca ataupun statement of financial position ya. Kemudian ada juga laporan perubahan modal, kemudian ada laporan tambahan di sini aktiva tetap ya, ini kebetulan masih kosong. Oke, kita lanjut buat jurnal baru teman-teman. Saya lanjutkan buat jurnal baru di bulan Februari ya. Di bulan Februari katakan misalnya kita menerima pesanan ya, menerima kontrak untuk pengangkutan misalnya untuk pengangkutan cangkang ya, misalnya cangkang sawit. Oke,
Di sini kita buat ya tagihan kontrak untuk membawa ya, untuk angkutan ya, angkutan cangkang misalnya. Oh, nggak usah cangkang ya, pupuk ya, untuk angkutan pupuk misalnya sebanyak 18 sebesar ya, langsung rupiah aja teman-teman ya, sebesar 50 juta misalnya. Oke, misalnya seperti ini ya. Oke, di sini teman-teman kita pilih di sini pada saat penagihan ya, berarti piutang. Kemudian di sini ada pendapatan ya, pendapatan jasa, ini borongan berarti di sini. Kemudian ada PPN ya, utang PPN ya, karena di sini contohnya perusahaan ini kita anggap PKP ya teman-teman ya. Oke, kita buat di sini nilai kontraknya 50 juta sebelum pajak, kemudian pajaknya kali 1,1% ya, kemudian 1,1%. Maaf, ini harusnya koma ya, di sini komanya jadi titik. Oke, contohnya seperti ini. Kemudian misalnya kita mau menambahkan nama customer ya, kita tambahkan di sini nama customernya, misalnya PT Pupuk Iskandar ya, Pupuk Iskandar. Saya nggak tambahkan mudanya karena udah ada PT Pupuk Iskandar Muda. Oke, jadi di sini di posisi account piutang, teman-teman bisa pilih nama customernya. Di sini namanya PT Pupuk Iskandar. Oke, seperti ini. Oke, nah teman-teman bisa kita lihat reportnya, laporannya ya. Kita buka laporannya PT Pupuk Iskandar. Ya, ini ada piutang sebesar 50 juta teman-teman ya, kita tagih. Kemudian kalau kita lihat juga di buku besarnya piutang, misalnya kita buka piutang usaha. Oke, tampilannya seperti ini ya. Sebelumnya ada piutang ABC, PT ABC, kemudian PT Pupuk Iskandar Muda. Ini untuk account piutang ya teman-teman, artinya untuk semua transaksi pencatatan piutang muncul di sini. Sementara yang buku besar pembantu utang piutang ini per customer ataupun per supplier teman-teman ya, kita pilihnya di sini. Oke, ini sebelumnya PT ABC, contoh seperti ini, kemudian PT Pupuk Iskandar ya. Kemudian kita bisa lihat laporan laba ruginya teman-teman. Sorry, saya belum ganti tanggal. Katakan di sini misalnya tanggal 4 ya, tanggal 4 bulan 2 misalnya ya, seperti ini. Jadi sebelumnya di contoh kemarin kita udah buat transaksi di bulan Januari, tapi di bulan Februari sebelumnya masih kosong ya. Misalnya ini Maret datanya masih kosong, kemudian Februari ini baru kita isi datanya satu ya. Jadi ini udah muncul pendapatannya 50 juta ya, tampilannya seperti ini teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di armadanya ini tidak ada perubahan. Jadi kalau seandainya teman-teman memang membutuhkan laporan laba ruginya per armada, berapa pendapatan per armadanya, di sini kita harus tentukan pendapatan ini nanti yang bawa pupuk senilai 50 juta ongkos angkut ini, truk yang mana yang bawa ya, ini bisa kita tentukan. Misalnya kita pilih di sini misalnya armadanya kita buat ya BK misalnya 003HR seperti ini ya. Jadi kalau kita buka di laporan laba rugi per armadanya BK 003HR, nah ini sudah muncul pendapatannya ya, sebelumnya masih kosong. Ini BK 001AZ ya. Oke, seperti ini. Sebenarnya ini hampir sama dengan yang kontraktor ya, laporan laba rugi per project ataupun laporan laba rugi per kegiatan, itu bisa kita tampilkan di sini ya.
Nah, hanya saja ini belum kita tampilkan per bulannya. Kalau teman-teman perlu per bulan, kita juga bisa buatkan. Jadi laporan per bulan per armada, laporan per bulan per project itu bisa kita buat ya. Tapi kalau mestinya kalau kontraktor ya tidak membutuhkan laporan laba rugi per bulan dan per project. Kenapa? Karena per project itu pastinya selesai project itu baru tahu berapa pendapatannya dan berapa beban-beban yang dikeluarkan. Dan biasanya kalau project bisa beberapa bulan ataupun bahkan mungkin 1 tahun 2 tahun teman-teman ya. Kalau untuk yang armada ini bisa saja kita buat nanti per bulan ya. Kalau teman-teman membutuhkan kita bisa buat. Oke, contohnya seperti ini. Oke, seandainya ini teman-teman kosongkan, di sini kita kosongkan nama armadanya, maka di posisi laporan laba rugi per armada untuk truk BK003L ini kosong teman-teman ya. Tapi untuk laporan laba rugi per bulannya ya tetap muncul ya, Februari ini tetap muncul, hanya saja per armadanya tidak masuk. Oke, seperti itu. Ya ganti lagi. Oke, kita tambahkan lagi. Misalnya membeli ya, mengisi BBM truk BK003HL ya. Seperti ini, berarti BBM ya, BBM truk. Kemudian lawannya misalnya kas ya teman-teman ya, misalnya kas. Oke, nilainya katakan karena ini apa? Katakan misalnya karena nilainya minyak perjalanannya jauh, isi minyaknya langsung besar ya. Oke, dan di posisi account beban kita bisa pilih di sini ya, kita masukkan nama armadanya teman-teman, kita masukkan di sini ya, supaya ini di laporan laba rugi per armadanya muncul. Kita coba cek teman-teman. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya, BK003L ini ada BBM truknya. Oke, next. Kita coba transaksi berikutnya. Misalnya truk ini melakukan pergantian ban, katakan ganti ban misalnya teman ya. Jadi kita anggap spare part ya. Membeli ya 2 buah ya ban ya, ban truk BK003HL ya. Misalnya nilainya A 2.400.000 ya, saya nggak tahu ini harganya berapa, kira-kira aja kira-kira 2.400.000. Kemudian di sini kita pilih accountnya spare part ya, spare part, biaya pergantian spare part dan pelumas truk ya, kita pilih di sini ya. Kemudian pembayarannya kita menggunakan kas atau bank, itu teman-teman tinggal pilih. Katakan di sini kita membayarnya pakai bank, misalnya Bank Mandiri. Oke, seperti ini. Kemudian kita masukkan nilainya, berarti 4.800.000 2 ban ya. Oke. Kemudian nama truknya kita masukkan lagi di posisi account bebannya, kita masukkan di sini teman-teman ya. Oke, seperti ini. Kalau yang di posisi Bank Mandiri ini teman-teman isikan juga nggak ada masalah ya, tapi tidak ada pengaruhnya ke laporan ya. Yang paling berpengaruh itu di posisi pendapatan dan bebannya teman-teman. Oke, next kita lanjutkan. Membayar gaji ya plus uang jalan ya, kita anggap uang jalan ini gaji plus insentif lah teman-teman. Membayar uang gaji dan plus uang jalan sopir ya, sopir dan kernet ya. Di sini kita buat kita masukkan gaji dan insentif sopir dan kernet ya, satu account. Misalnya kita transfer juga uangnya menggunakan bank. Kemudian di sini kita pilih lagi teman-teman nama truknya, baru kita masukkan nilainya. Misalnya kita kasih uang jalan dan gaji itu 3 juta sekali jalan ya. Oke, seperti ini, bisa seperti ini.
Oke, seperti ini teman-teman, perhatikan ya. Teman-teman perhatikan, kita lihat reportnya teman-teman, laporan laba rugi per armadanya tadi ya di sini. Teman-teman bisa lihat sudah ada biaya gaji dan insentif software ya, kemudian BBM truk ya, kemudian biaya pergantian spare part, kemudian biaya insentif software ya. Ini biaya sewa truknya kita belum masukkan. Katakan truknya juga kita sewa, tapi sewanya ini langsung, katakan langsung dibayar sewa sebulan, membayar sewa truk BK 003 HL ya, kita bayar ya, kita bayar di sini. Berarti ini kita buat keterangannya untuk bulan Februari 2023 ya. Misalnya sewanya 10 juta ya, kita buat ya, misalnya teman-teman, sewa truk ya, sewa truk. Kemudian kita potong pajaknya teman-teman ya, pajak atas penyewaan apa namanya, atas sewa ya, atas sewa kendaraan ya. Ini bisa juga peralatan, sewa mesin, sewa peralatan, itu merupakan objek PPh pasal 23 teman-teman ya. Misalnya ini kita masukkan utang PPh 23 nya, PPh 23 di posisi utang ya teman-teman ya, karena kita potong. Kemudian bank mandiri. Jadi di sini di posisi sewa kita masukkan truknya lagi ya. Kemudian nilainya misalnya sewa 10 juta teman-teman. Kemudian kita potong 2% misalnya. 2% berarti 200.000 pajaknya. Kemudian uang yang kita bayarkan ke yang punya kendaraan berarti 9.800.000. Kemudian saya tambahkan di sini, katakan ini di tanggal 9 teman-teman ya, membayar PPh 23 bulan Januari 2023. Kita bayar pajaknya yang bulan Januari. Kita lihat teman-teman buku besarnya, PPh 23 kita utangnya 2.800.000 teman-teman ya, yang kita sewa kemarin untuk 1 tahun. Pajaknya tuh 2.800.000. Jadi kita bayar PPh-nya, PPh 23 ya. Kalau kita bayar berarti PPh-nya utang di posisi debit berkurang, kemudian kas ya, kita bayarnya pakai bank mandiri ya. Oke, di sini kita masukkan nilainya 2.800.000. Oke, seperti ini. Oke, kita cek teman-teman, PPh kita Januari berarti otomatis sudah dibayarkan sisa yang pajak PPh yang Februari yang akan dibayarkan di bulan berikutnya atau bulan Maret, paling telat tanggal 10 Maret. Oke, kemudian kita lihat laporan laba rugi per armadanya tadi ya. Ini teman-teman bisa perhatikan pendapatan jasa angkutnya 50 juta untuk BK 003L ini, jasa angkutnya 50 juta. Kemudian kita bayar sewa truk 10 juta, bayar gaji insentif sopir 3 juta, bayar lagi BBM truk, pergantian spare part ya, sisanya 30 juta. Masih sisa uang 30 juta teman-teman, keuntungan dari kontrak membawa pupuk ini. Nah, ini hanya simulasi ya teman-teman ya, nggak mungkin juga mungkin sebesar ini mungkin terlalu besar ya, ini hanya simulasi. Oke, kita lihat laba rugi per bulannya. Ini laba rugi Februari ya, tampilannya seperti ini. Kemudian laba rugi Januari ya, ini baru 2 bulan, di Maretnya masih kosong. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Jadi ini sudah sangat memudahkan teman-teman dalam membuat laporan keuangan. Jadi untuk laporan laba rugi tahun berjalannya 61.133.000. Teman-teman bisa perhatikan di sini 61.133.000 rupiah.
Oke teman-teman, mungkin itu saja video tutorial kita kali ini ya, tentang aplikasi Excel laporan keuangan perusahaan jasa pengangkutan ya teman-teman ya, ataupun ekspedisi. Jadi bagi teman-teman yang membutuhkan aplikasi Excel ini, silakan klik lihat deskripsi di bawah ya teman-teman ya. Silakan hubungin admin supaya bisa langsung teman-teman bisa mendapatkan aplikasi Excel ini. Oke, sekian video ini dari kami. See you next time ya. Thank you.